lagi sama aku, Antonia Audisyaron. Di video kali ini aku akan mencoba 3 program perintah fungsi. Yuk tonton videonya. Nah, yang pertama kalian buka Anaconda Prom kalian. Nah, lalu ketikkan cd Anaconda 3 supaya masuk dalam foldernya. Nah, setelah itu kalian ketikkan Jupyter Notebook supaya dialihkan ke webnya Jupyter Notebook. Nah, setelah itu kalian bisa ketik new Python 3. Nah, program pertama yaitu program membuat fungsi. Nah, di program membuat fungsi ini aku akan membuat program mengenai salam. Gimana aku caranya? Akan mengucapkan salam sebanyak yang aku mau tanpa harus menulisnya berkali-kali. Nah, kalian bisa mengetikkan seperti ini. Salam yang ingin aku tuliskan adalah hello, selamat pagi mahasiswa Polines. Nah, untuk pengulangan kita hanya menuliskan salam kurung buka kurung tutup, lalu diketik lagi dan berulang-ulang sebanyak yang kita mau. Aku menuliskan 5 kali, lalu aku kurang. Nah, ini hasilnya. Jadi kan. Nah, lalu yang kedua, program rekursif. Program rekursif ini kita akan menghitung mundur angka. Maksudnya, jika kita memilih angka 5, maka hasilnya akan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dimana program ini mundur sampai angka ke 0. Nah, ini penulisan kodenya. Jika sudah selesai bisa di-run. Nah, di sini aku mengetikkan angka 15. Nah, itu kan hasilnya ada angka 15 sampai 0. Nah, lalu yang ketiga itu program data mahasiswa. Di mana program ini kita akan menuliskan, menginputkan data-data mahasiswa. Lalu kita akan mengecek apakah dengan menggunakan NIM bisa mencari mahasiswa tersebut, data mahasiswa tersebut. Nah, kodenya ini seperti ini. Yang pertama kita menginputkan beberapa data, misalnya dari nama, NIM, kelas, jurusan, angkatan. Nah, ini inflow NIM, maksudnya itu penulisan NIM ini harus ada 8 angka. Setelah tadi memasukkan nama, itu kan ada di bagian bawah itu ada NIM, maka kita harus memasukkan NIM kita. Setelah itu kita memasukkan kelas kita. Nah, untuk penulisan kelas itu ada 5 karakter. Nah, di sini aku akan menuliskan karakternya dengan yang pertama itu kita angkatan angkatan pertama, misalnya angkatan tahun pertama atau kedua atau ketiga. Lalu kita memasukkan kelas kita yang nanti akan dijelaskan lagi, dan nanti kita akan memasukkan nomor absen kita. Nah, lalu kita akan memasukkan kode mengenai jurusan. Nah, jika jurusannya itu kalian mengetikkan dengan kata IK, itu berarti kalian itu jurusan di teknik informatika. Namun, jika kalian menuliskan EK, maka artinya kalian itu berada di jurusan teknik elektronika. Nah, yang terakhir itu kelas. Jika kalian kelas listrik, maka kalian hanya menuliskan di LT atau teknik listrik. Nah,
Nah, selain itu, maka akan menyatakan kelas salah karena tidak dideteksi oleh program ini. Nah, lalu dilanjutkan dengan apakah kita mau menginput lagi. Jika ya, maka kita ketikkan ya, maksudnya huruf Y dengan huruf kecil. Jika tidak, kita tidak mau menginputkan lagi, maka kita hanya mengetikkan huruf kecil T yang berarti tidak. Nah, jika kita mengetikkan tidak, maka program akan di-break atau alias itu berhenti dan langsung berakhir. Nah, nanti akan keluar tabel mengenai daftar data mahasiswa Polines. Nah, ini aku lagi membuat kodenya supaya nanti akan tampil daftar tabelnya itu. Nah, yang tampil ada nomor urutan itu, lalu nama, lalu NIM, lalu kelas, lalu angkatan, lalu jurusan. Pendeteksian angkatan itu bisa dibaca melalui NIM. Nanti juga ada penginputan keluar data mengenai total mahasiswa jurusan ini dan itu. Misalnya nanti ada tulisan total mahasiswa jurusan teknik informatika itu ada berapa orang. Lalu juga ada penulisan data mengenai total mahasiswa jurusan teknik elektronika, dan juga ada tulisan mengenai total mahasiswa jurusan teknik listrik itu ada juga berapa orang, tergantung dari data yang kita input tadi. Nah, lalu ada pilihan mengenai ingin melihat hasil atau tidak. Nah, jika tidak dia akan di-break, tapi jika ingin melihat dia nanti akan keluar hasilnya itu. Nah, setelah itu aku akan membuat program mengenai cari berdasarkan NIM. Jadi aku hanya menuliskan NIMku, apakah datanya itu akan terdeteksi dari input-input yang ada. Nah, jika program ini berhasil, maka seharusnya itu akan keluar seperti yang kita mau. Nah, jika aku mengetikkan NIM, maka yang keluar itu nanti hasilnya ada nama, lalu ada kelas, lalu ada angkatan, dan lalu ada jurusan. Nah, selain itu, jika kita menuliskan NIM-nya salah, maka hasilnya akan dituliskan dengan NIM tidak ada. Setelah itu akan di-break. Nah, ini ternyata aku salah pengetikan. Oh, ternyata aku kurang titik 2. Nah, baru aku tambahkan dan jadi. Nah, data pertama aku menuliskan dari angkatan IK, angkatan mahasiswa baru. Maka aku menuliskan 1, dia tahun 2020. Lalu yang kedua, aku memasukkan nama Hizkia, ini nama samaran, dia angkatan 2019. Dari elektronika, sedangkan yang tadi kan dari informatika. Lalu yang ketiga, aku memasukkan dari jurusan listrik angkatan 2018. Nah, setelah itu aku tidak menginputkan lagi, maka datanya akan keluar.